Bahan-bahan yang kita perlukan untuk memasak rendang, di sini saya memakai buntut sapi atau oxtail yang saya marinate dengan daun pepaya supaya cepat lembut ya. Dagingnya, berambang, bawang, sebagian digoreng, daun kemangi untuk garnish, ketumbar, biji ketumbar dan daun ketumbar, kunyit dan daun kunyit, jahe, lengkuas, juga parutan kelapa yang diambil santannya, juga daun salam, daun jeruk purut, kemiri, kayu manis, cengkeh, dan bunga lawang, juga nutmeg, jinten atau pala ya, minyak goreng, nasi putih, nasi merah, juga bihun kering yang untuk garnish. Di sini ada juga menggunakan bahan yang terpenting yaitu cabai merah, juga batang serai dan daun serai. Pertama-tama kita rajang lembut bawang merah ya, dan juga bawang putih. Step kedua yaitu cabai merah. Di sini saya menggunakan bell pepper karena untuk mencampur dengan cabai rawit yang sangat pedas. Jadi ini untuk menambah body dari cabai merah supaya tidak terlalu pedas ya. Kita rajang lembut. Juga dengan cabai rawit di sini akan saya rajang lembut, dan sebelum itu akan saya hilangkan atau biasanya saya taruh sedikit minyak di dalam jari supaya tidak terlalu panas atau pedas di tangan. Ini saya ambil tangkainya. Setelah itu saya split atau buka di tengah dan saya hilangkan biji-bijinya supaya tidak terlalu pedas. Biji cabai rawit ini tidak saya buang tetapi saya keringkan. Jadi nanti setelah musim semi saya tanam di halaman. Setelah biji rawit ini saya hilangkan, saya rajang dan saya campurkan dengan bell pepper yang telah saya rajang tadi. Tahap selanjutnya saya lembutkan bell pepper dan cabai rawit ini ya. Saya taruh sedikit air supaya bisa lembut. Setelah itu kita akan menyiapkan bahan yang ketiga yaitu tangkai serai ya. Tangkai serai di sini kita akan rajang dan kita tumbuk, juga kunir ya, kunir, dan setelah itu jahe. Jadi di sini cara mengupas jahe saya pakai sendok, jadi tidak menyia-nyiakan dagingnya, hanya saya kerok dengan sendok kulitnya. Begitu juga dengan lengkuas ya, kita hilangkan kulitnya. Di sini jahe dan lengkuas bisa juga ditumbuk dengan kulitnya, terserah kemauan Anda. Bahan ini kita rajang ya, kita rajang semuanya sebelum kita tumbuk. Bersama ini juga kita masukkan daun ketumbar ya. Dan ini saya masukkan juga kemiri yang saya toast atau saya goreng sangan sedikit, juga sedikit garam ya untuk membantu menumbuk bahan-bahan tersebut. Di sini daun serai dan daun kunyit sengaja saya tidak campurkan dan tumbuk dengan bahan-bahan lainnya karena ini akan saya masukkan nanti setelah kita gongso semua. Bahan-bahan ini kita tumbuk sampai lembut, kita ekstrak flavornya ya, semuanya.
Setelah lembut semuanya, ya kita taruh di dalam piring, kita pisahkan. Ini bahan ketiga. Setelah itu kita lanjutkan dengan bumbu-bumbu kering, yaitu ketumbar, kayu manis, bunga lawang, cengkeh, ya, pala, jinten. Dan di sini sebelum kita tumbuk, saya akan saute atau toast sedikit supaya semua flavornya keluar, ya. Aroma dari bumbu-bumbu kering ini akan menghasilkan bau yang sangat harum sebelum ditumbuk. Ini setelah saya toast sebentar, ya, kita pisahkan kayu manis dan pala yang whole pala, ya. Kita sebagian kita akan tumbuk, ya, sampai halus. Setelah kita tumbuk, ini biji pala kita parut, ya, kita masukkan juga ke dalam campuran yang lain-lainnya. Ini hasilnya setelah kita tumbuk, ya, terkecuali kayu manisnya, ya. Kayu manis kita masukkan nanti setelah kita masak semuanya. Nah, setelah 4 macam bumbu-bumbu itu tersiapkan, sekarang kita menuju ke santan, ya. Ini kita peras sisa-sisa santan dari parutan kelapa. Dan sisa kelapa parut ini akan kita bikin serundeng atau slowly saute di atas api supaya warnanya coklat. Parutan kelapa ini kita saute pelan-pelan sehingga menjadi serundeng atau akhirnya warnanya menjadi agak kecoklatan dan baunya sangat harum sekali. Ini setelah menjadi serundeng, ini nanti kita akan tumbuk juga untuk memperlengkapi bumbu-bumbu rendang ini. Dengan cara ini aroma dari serundeng ini akan kembali harum, ya, karena kita tumbuk kembali supaya menjadi lembut dan harum. Daun pepaya ini akan saya buang, ya, dari buntut sapi ini dan saya bersihkan. Daun pepaya ini mengandung enzim yang dinamakan papain, yaitu natural tenderizer untuk semua daging-daging yang alot, ya. Jadi mempercepat pelembutan daging-daging yang alot, akan menghancurkan seluruh urat-urat yang alot di daging-daging sapi atau daging-daging lainnya. Semua bahan-bahan siap untuk dimasak. Pertama-tama yang kita masukkan adalah minyak goreng ke dalam wajan yang panas, dan kemudian kita gongso bawang merah. Kita saute sebentar supaya agak layu dan bau harumnya keluar, ya. Setelah itu kita masukkan daun jeruk purut, daun salam atau bay leaf, ya. Dan juga daun kunyit, ya. Kita saute lagi sebentar, kemudian kita masukkan daun serai, ya. Kita saute sebentar agar semua baunya keluar, harumnya. Kemudian kita masukkan bawang putih, ya. Kita masukkan bawang putih, ini juga kita saute bersama-sama dengan bawang merah, daun kunyit, dan daun serai. Tahap selanjutnya kita masukkan juga
bahan-bahan yang segar atau bumbu-bumbu yang segar yang kita tumbuk, antara lain jahe, lengkuas, tangkai serai, juga daun ketumbar, miri, ya, kunir. Kita saute sebentar agar aroma itu bisa keluar semuanya, bercampur dengan bumbu-bumbu yang lain. Kemudian kita masukkan daging buntut sapi, ya, kita saute sebentar. Kita masukkan semuanya. Tahap selanjutnya kita masukkan kayu manis, ya. Juga berikutnya bumbu-bumbu yang kering yang kita tumbuk, antara lain ketumbar, jinten, pala, juga cengkeh, daun bunga lawang, dan kita masukkan juga serundengnya, ya. Setelah itu kita gongso lagi, kita aduk dan campur semuanya agar merata bumbu-bumbu tersebut. Bumbu-bumbu merata, kita masukkan sekarang bumbu cairan, yaitu cabai merah dan juga santan, ya. Kita masukkan santan semuanya, kita aduk lagi, make sure semua bumbu-bumbu dan cairan ini menjadi satu, ya, tercampur menjadi satu. Dalam tahap ini kita kecilkan apinya dan kita tutup dan kita simmer atau kita rebus slowly. Setelah kira-kira 20 menit kita buka, dan warna dari saus ini akan menjadi agak kecoklatan. Di sini kita baru mencapai stage number 1 atau number 1, yaitu yang dinamakan gulai. Setelah kira-kira 40-45 menit kita mencapai stage number 2 atau stage kedua. Seperti bisa kita lihat, cairan agak merendah, ya, agak kental, dan warna juga agak kecoklatan. Yang ini stage kedua yang dinamakan curry, ya, kare. Dan kita akan lanjutkan merebus ini. Kita sudah bisa mulai melihat bahwa daging dari buntut sapi ini terpisah dari tulangnya. Ini tanda-tanda bahwa daging sudah mulai menjadi lembut, ya. Dan kita akan rebus kembali, dan kita reduce sausnya. Setelah kira-kira 1/4 jam, ya, kita buka lagi dan kita bisa lihat bahwa saus ini sudah menjadi berkurang atau reduce, ya. Kita sudah mencapai stage ketiga, yaitu stage yang dinamakan rendang, ya. Di sini kita bisa lihat warna sausnya sudah berubah menjadi kehitaman, ya, kental, sausnya menjadi kental. Di sini stage ini kita baru bisa menambahkan bumbu atau merica kalau kita ingin adjust taste, ya. Kita bisa tambah garam secukupnya kalau kurang asin atau
kurang merica, dan kita aduk kembali. Dan saya kira di sini stage ini kita sudah mencapai yang dinamakan rendang, ya, yang kita namakan rendang, dan juga dagingnya sudah mulai lembut. Dan inilah hasil rendang, masakan rendang. Di sini bisa juga kita reduce lagi sausnya supaya kering. Walah, rendang buntut sapi atau yang saya namakan rendang merdeka, ya. Mari kita taruh ini rendang ini di dalam piring. Ciri khas dari daging buntut sapi ini mempunyai ciri khas yang tersendiri. Kalau bisa dirasakan lain daripada bagian-bagian daging yang lainnya, ya, sangat mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ini kita taburi berambang goreng dan bawang goreng, ya. Kalau ada juga yang suka ditaburi rajangan cabai rawit merah, ya. Nah, di sini saya ada bihun atau rice noodle yang saya goreng dengan minyak panas, ya, dan saya kasih warna merah. Ini juga saya beri garnish daun kemangi, ya. Inilah rendang merdeka yang saya bikin. Di sini juga saya tampilkan penyajian di dalam plate, ya. Saya menggunakan ring mold dan dengan dasar nasi putih atau jasmine rice atau juga bisa coconut rice, ya, di dasar dari ring mold ini. Berikutnya, ya, saya beri saus dari rendang ini, ya, di atas nasi putih. Setelah itu saya juga tambahkan nasi merah, ya, di atas saus tersebut. Kita tambah nasi merah, dan susunan terakhir yaitu daging dari buntut sapi tersebut, ya, daging rendang dari buntut sapi. Saya sengaja sajikan tanpa tulang, jadi hanya dagingnya saja. Seperti bisa kita lihat betapa lembutnya daging tersebut, bisa dilepas dari tulangnya dengan mudah, ya. Ini karena saya ungkep dengan daun pepaya, ya, jadi membantu mempercepat kelembutan daging buntut sapi ini. Setelah semua tersusun, ya, nasi putih, nasi merah, rendang, nah inilah hasilnya. Dan akan kita tambah saus di atas daging rendang ini, ya. Juga saya beri hiasan daun kemangi dan juga crispy rice noodle atau bihun goreng merah putih, ya. Juga bisa kita tambahkan sedikit saus di piring, ya. Just to make it nice, and cukup saus untuk nasi, dan juga bawang goreng, berambang goreng untuk garnish, ya.
di sekeliling rendang ini. Ya, inilah hasil karya rendang merdeka.